Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin. Al-Mustafa Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa 'allama kama lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga Nabi Muhammad memanggil kita kelak di padang mahsyar sebagai umat yang terbaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang terbaik bagi kita semua. Bagi orang yang mengharapkan ridho Allah, kasih sayang Allah, dan juga kedatangan atau keberadaan hari kiamat. Ayat ini secara garis besar menerangkan tentang suri tauladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga diperintahkan secara tidak langsung untuk bisa meneladani beliau. Walaupun berbeda fenomena dan zamannya. Lalu bagaimana cara kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keseharian kita? Apakah kita meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berpakaiannya, memakai jubah putih? Konon Nabi Muhammad selalu memakai jubah putihnya. Ataukah dari segi makanannya? Setiap hari kita memakan kurma, minum susu, dan sebagainya yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad atau teladan dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ataukah peperangannya? Dikarenakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama berada di dunia berperang dengan kafir Quraisy dalam beberapa peperangan. Di antaranya perang Badar, perang Uhud, perang Tabuk, perang Hunain, dan sebagainya. Jadi dengan beberapa peperangan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW memerangi kaum kafir Quraisy, sehingga kita beranggapan bahwa Islam itu radikal. Islam itu penuh dengan kekerasan. Hadirin dan hadirat umat Nabi Muhammad SAW yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 3 cara meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keseharian kita. Yang pertama adalah mengikuti ajarannya. Ajaran Nabi Muhammad penuh dengan kebaikan dan kemaslahatan kita di dunia dan akhirat. Banyak sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak kita ketahui atau tidak kita kerjakan. Sehingga kita lalai dan tidak bisa meneladani beliau sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil contoh, melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini merupakan kegiatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah ditinggalkan. Baik dalam safar, dalam bepergian, maupun dalam tidak berpergian. Selalu melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh.
Ganjarannya pun sangat besar. Khairum minad dunya wa ma fiha. Sebaik-baik dunia dan isinya. Akan tetapi kita lalai, kita tidak mau melaksanakan ibadah atau ajaran-ajaran yang telah diberikan Nabi Muhammad SAW kepada kita. Kita hanya menuntut sebagai umat terbaik Nabi Muhammad SAW, akan tetapi tidak pernah atau lalai dalam mengerjakan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah akhlak karimah, budi pekerti. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya saya diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Sungguh mulianya Nabi Muhammad SAW, seorang nabi, seorang rasul yang tidak pernah kita lihat jasadnya secara langsung, zahir, akan tetapi selalu dirindukan oleh umat Islam, selalu menjadi barometer kesuksesan dunia dan akhirat. Memiliki akhlak budi pekerti yang baik, mengetahui bagaimana cara berbicara dengan yang lebih kecil dan juga berbicara dengan yang lebih besar. Sehingga muamalahnya muamalah thayyibah. Inilah yang patut kita teladani dan patut kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa makanan, berupa minuman. Bagaimana caranya kita bisa beradab ketika dalam kamar mandi, ketika di dalam pasar, dalam masjid dan sebagainya. Sehingga Nabi Muhammad SAW patut kita teladani dalam akhlaknya. Yang ketiga atau terakhir adalah cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kita sebagai umatnya. Beliau tidak pernah memikirkan dirinya. Beliau tidak pernah memikirkan keluarganya. Beliau tidak pernah memikirkan sahabatnya, pangkat kedudukannya. Akan tetapi yang beliau pikirkan adalah ummati, ummati, ummati. Umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Walau kita jauh dari kehidupan Nabi Muhammad SAW, tidak pernah melihat, bahkan tidak pernah tergerak dalam hati kita bagaimana sosok Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi beliau selalu memikirkan kita dalam kesehariannya, mendoakan kita. Bahkan ketika sakaratul maut, nyawa akan dicabut, Nabi Muhammad SAW tidak memikirkan dirinya, tidak memikirkan keluarganya. Yang dipikirkan, yang diucapkan dalam mulutnya, dalam lidahnya hanyalah ummati, 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 umatku ya Allah, umatku, selamatkan umatku ya Allah. Patutkah kita membalas cinta Nabi Muhammad SAW dengan tidak meneladaninya, dengan tidak mengerjakan amalan-amalannya, dengan hanya mengabaikan saja, seakan-akan tidak pernah terlintas dalam diri kita untuk mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mari kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, umat yang terbaik, selalu bisa mengedepankan, meneladaninya dalam kehidupan keseharian kita. Setidaknya ajarannya, akhlaknya, dan rasa cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kita merupakan salah satu cara meneladani Nabi Muhammad dalam keseharian kita. Hadirin hadirat umat Nabi Muhammad SAW yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kesempatan yang diberikan, kesempatan hidup, nikmat iman, Islam, dan seluruh nikmat yang ada pada diri kita bisa meneladani Nabi Muhammad SAW dalam keseharian.
Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.